Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Kita pelajari ini melanjutkan pelajaran kitab Kejadian. Kita akan mempelajari pasal 23. Apa yang diceritakan dalam pasal 23? Menceritakan tentang Mahpelah, tanah Mahpelah. Pada waktu itu Sarah meninggal. Ia berusia 100. 27 tahun. Kali ini Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Ketika Sarah meninggal, Abraham memiliki satu hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan itu adalah di mana kuburan Sarah harus ditempatkan. Saat itu Abraham pergi kepada orang Hete setempat, membeli sebidang tanah kuburan dengan harga 400 shikal perak untuk sebidang tanah kuburan yang disebut Gua Mahpelah. Di sana ia membeli sebidang tanah dan juga gua di tengah-tengahnya, Sehingga tanah itu dan gua di tengahnya menjadi milik Abraham sebagai kuburan keluarganya. lalu Sarah dikuburkan di sana. Sungguh menakjubkan. Mengapa harus membayar 400 shikal perak untuk membeli kuburan? Karena ada masa 400 tahun. Yaitu keturunan Abraham akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun. Selama masa Ishak belum lahir. Artinya, keturunannya akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun. Setelah genap 400 tahun, keturunan Abraham akan tiba di tanah Kanaan. Jadi, angka 400 tahun ini seperti sewa tanah tersebut. Pemilik akhir dari tanah ini memang milik Abraham. Tetapi selama 400 tahun itu belum menjadi milik Abraham. Baru setelah genap 400 tahun barulah menjadi milik Abraham. Maka sungguh menakjubkan. Mereka justru menggunakan 400 shikal perak. Untuk membeli tanah itu, tepat 400 cycle. Mengapa bisa begitu tepat? Allah telah menjanjikan kepada Abraham masa 400 tahun. Artinya, selama 400 tahun itu, tanah ini tidak menjadi milik Abraham. Karena itulah ia membayar 400 shikal perak untuk membeli tanah kuburan itu. Inilah kuburan yang dibeli Abraham untuk Sarah, orang Hete pada waktu itu. Penduduk setempat bahkan berkata kepada Abraham, Berkata kepada Abraham, silakan engkau menguburkan sanak saudaramu di kuburan kami. Tidak seorang pun akan menghalangimu. Silakan lakukan saja. Namun Abraham tetap bersikeras membeli tanah kuburan itu. Sepanjang hidup Abraham, ia bahkan tidak memiliki tempat untuk berpijak. Bahkan ketika istri yang sangat dikasihinya meninggal, ia juga terpaksa tidak memiliki tanah untuk menguburkan istrinya. Bahkan tidak punya sejengkal tanah pun. Tanah sekecil telapak kaki pun bukan milik Abraham. Karena itu, ia terpaksa menggunakan emas. menggunakan perak untuk membeli tanah itu. Hal ini mengingatkan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita. Abraham pada dasarnya tidak memiliki sejengkal tanah pun untuk diinjak. Bahkan tidak punya kuburan. Harus membeli dari bangsa asing. Namun siapa sangka, 400 tahun kemudian, tanah itu, seluruh tanah Kanaan, tanah 10 suku bangsa, akan menjadi milik keturunan Abraham. Kita melihat iman Abraham. Ia bersikeras menguburkan istrinya di kuburan yang telah ia beli. Artinya, istrinya dan ia sendiri dikuburkan di Gua Mahpelah. Dari sini kita mengerti bahwa Abraham dan Sarah menantikan janji Tuhan. Mereka menantikan selama. Jika Abraham datang ke tanah Kanaan pada usia 75 tahun, maka, Abraham menunggu hingga, Abraham tiba di tanah Kanaan pada usia 75 tahun. umurnya mencapai 175 tahun. Namun keturunannya baru tiba di tanah itu 400 tahun kemudian. Dengan demikian, mungkin Abraham menantikan bukan hanya 400 tahun. Karena saat Allah berfirman kepada Abraham, kemungkinan besar Abraham sudah tua. Mungkin keturunan Abraham, yaitu Abraham sendiri, harus menunggu tepat 500 tahun. Karena dihitung sejak keturunannya berada di Mesir. Mungkin setelah 500 tahun, keturunan Abraham baru menerima tanah itu. Inilah Abraham. Abraham, oleh iman, harus menunggu selama waktu yang sangat lama ini. Mungkin saudara Sibo salah menghitungnya. Kalau begitu, mari kita ikuti janji Tuhan kepada Abraham tentang 400 tahun itu. Artinya, Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham masa 400 tahun. Ia membeli tanah kuburan itu dengan 400 shikal perak. Kita melihat bahwa Abraham memiliki iman. Ia sungguh-sungguh percaya. Ia bersikeras untuk dikuburkan di tempat itu. Artinya ia percaya bahwa tanah itu kelak pasti menjadi miliknya. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa,
dalam nama Tuhan.